kalau saya boleh sarankan selama Ramadan nih jangan tinggal nih. Nanti di akhir Ramadan penyakit-penyakit akan hilang. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana tubuh kita itu bisa memperbaiki dirinya ya. Tentunya kita tahu ya bahwa tadi Dr. Meti juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya tubuh kita itu punya siklusnya ya. Siklus tubuh kita itu tergantung tiap-tiap organ ya. Nah itu disinilah mungkin saya harus katakan di situ tubuh kita tuh membutuhkan bahan bakar. Nah bahan bakarnya apa? Prinsipnya apa? Selama Ramadan, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau saya boleh sarankan, coba kurangi makan daging selama Ramadan. Kurangi makan daging. Jadi kalau mungkin kalau benar-benar mau menjadikan Ramadan itu, kalau bulan iman saya katakan bulan Quran segala macam sudah tahu lah semua insya Allah ya. Karena saya maksudnya bagaimana tubuh kita tuh betul-betul bisa bekerja dengan optimal ketika Ramadan. Caranya gimana? Tadi pertama, kurangilah makan daging selama Ramadan. Jadi kalau mau makan daging kapan? Cukup selama 1 bulan tuh 4 kali saja. Ini idealnya kayak begitu. Ya, menurut yang saya pahami ya. Jadi 1 pekan itu cuma sekali makan daging. Dan nggak usah khawatir. Ya, nanti kalau saya makan daging badan saya nggak gede. Nanti kalau saya nggak makan daging nanti misalkan saya nggak bisa tumbuh kembang. Nah, itu gajah nggak makan daging kok. Dinosaurus nggak makan daging. Ya, gitu ya. Yang dimaksud apa di sini? Daging hewan. Hewan apa saja. Ya, daging mau kata hewan kaki 4, kaki 2, atau hewan yang tidak berkaki seperti ikan, itu saya maksud. Pilihan pertamanya adalah Anda, kalaupun tetap Anda pengen makan daging, pilih hewan-hewan yang lemaknya baik, yaitu ikan-ikanan. Ya, saya lebih memilih kalau misalkan dikasih daging sapi atau daging ayam atau daging ikan, saya akan pilih daging ikan. Ya, ikan apa yang saya pilih? Kalau saya dikasih pilihan antara ikan ternak sama ikan ikan yang hidup bebas atau hidup liar, saya akan pilih ikan yang hidup liar. Ya, hidup liar itu maksudnya gimana? Hidup yang di sungai, yang mereka diambil ya tanpa diternak gitu. Itu pilihannya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa lah. Ikan ternak apa-apa lah. Ya, seperti itu. Itu jadi dagingnya dikurangi. Kemudian apa harus kita tambahkan? Atau mungkin kita masukkan dalam tubuh kita selama Ramadan ya, makanan-makanan utuh yang tidak diolah gitu aja ya. Makanan-makanan utuh yang tidak diolah ya, kayak apa ya, saya mungkin kayak beginilah ya. Sayur kayak begini selama Ramadan harus jadi menu wajib Anda dengan berbagai macam warna ya, bisa warna hijau kayak begini, bisa warna kuning, bisa warna merah, bisa warna oranye, apa saja ya. Dan dibuat sesederhana mungkin masakannya selama Ramadan ya. Bagaimana cara bikin sayur ini bisa tetap kita manfaatkan? Kalau Anda bikin sayur bening gitu ya misalkan gitu kan, jangan lupa kuahnya diminum ya, itu salah satunya. Jadi whole food, jadi makan seutuhnya. Atau mungkin dibikin mentah, Anda cari sayuran organik ya kayak beginilah mungkin ya. Ini kan judulnya sih organik ya, buat kebetulan merek ya. Jadi dipotong-potong, nanti dibikinkan jadi selada ya. Anda potong sayur begini, cuci sebentar, lalu campurkan dengan berbagai macam sayur yang lain, tambahkan kismis, tambahkan suiran kurma, tambahkan kacang-kacangan ya, lalu kasih minyak zaitun, itu kasih madu, kasih jeruk nipis. Itu kan sederhana itu ya, tapi dahsyat, enak sekali. Apalagi Anda dressingnya itu bisa Anda pakai misalkan dari alpukat atau mungkin dari bunga kol, itu bisa dibikin dressing kok ya whole food ya, makanan utuh yang tidak diolah ya. Kalaupun diolah tidak terlalu berlebihan mengolahnya gitu ya. Itu, dan yang tidak kalah pentingnya Bapak sekalian selama Ramadan ya, nih jangan tinggal madu ya. Ini saya kemarin dapat madu dari salah satu gubernur gitu kan, dia cerita dapat madunya. Dia kalau ngambil madu itu emang menitipkan anggota beliau gitu kan, tentara gitu kan, untuk dilihat sampai di mana ngambil madunya, di videoin sama beliau gitu kan, baru tuh benar di madunya kata dia gitu. Bener sih itu kayak begitu ya, cuma kan nggak semua orang bisa melakukan itu ya. Jadi madu ya sebagai salah satu sumber asam amino yang terbaik ya. Dan sama-sama minum yang baik yang lain tidak kalah pentingnya adalah ini ya, kurma. Jadi coba deh teman-teman ya, waktu misalkan buka puasa atau sahur lah gitu kan,
minum 1-2 sendok madu, misalkan campurkan air hangat, terus makan kurma 3 butir, 5 butir gitu kan. Kemudian sedikit minum atau makan lemak yang baik karena dari alpukat sedikit saja, atau mungkin dari minyak zaitun atau PCO, lalu berdoa, ya Allah cukupkan apa yang aku konsumsi di waktu sahur ini untuk aku bisa beribadah kepadamu di puasa ini, maka Allah akan cukupkan insya Allah. Gak usah repot, ini kurma ya, apalagi kurmanya kurma ajwa ya, seperti itu. Lalu apalagi Bapak Ibu sekalian yang perlu kita konsumsi, ya makanan fermentasi kayak begini, kayak misalkan tempe kayak begini gitu kan. Tempe dibikin apa ya, banyak lah, bisa dibikin sambal ya, bisa dibikin pepes ya, semacam lah ya. Jadi makan utuh, jadi tidak banyak pengolahan, dan kalau bisa Anda tambahkan bumbu-bumbuan gitu kan lebih baik ya. Dan kenapa saya katakan itu sangat kita perlukan, karena memang apa ya, kalau boleh saya katakan ya, manusia itu pernah juga saya berdiskusi sama Dokter Meti ya, gen-gen kita tuh identik sama tumbuhan sebenarnya ya. Gen-gen kita itu identik sama tumbuhan ya, sehingga mungkin untuk memperbaikinya kembalikan ke konsep tumbuhan atau tanaman tadi ya, termasuk kayak mungkin rimpang-rimpangan kayak begini. Insya Allah kan saya bela-belain bahwa saya ambil dari kulkas ya, ada jahe kayak begini, minum kayak begini ya. Jadi Ramadan kalau boleh saya saranin, udah jangan beli lagi sirup dah, sebel gue. Jangan beli lagi sirup ya, sirup-sirupan tuh nggak usah lah. Kalau Anda mau bikin sirup ke madu bisa dibikin sirup, nanti tinggal ambil air kalau memang kita pengen minum apa tuh namanya lupa nih si Mbak Awi ketawa nih. Ya, jadi subhanallah ya. Jadi madu itu kan ya tinggal Anda ambil air putih, kalau memang pakai es gitu kan. Kalau nggak pakai juga bagus, kasih jeruk nipis, kasih garam sedikit, itu cukup udah jadi sirup lah gitu kan. Gak usah ribet-ribet gitu loh selama Ramadan. Sederhanakan makanan itu pun sih waktu Ramadan itu ya. Dan banyakin makanan-makanan yang tidak diolah. Ya, seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa ini tadi ya, ada jahe, ada tempe, ada sayur-sayuran, ya ada kurma, bisa dipegang dalam satu tangan, dan ada madu, ya, Masya Allah ya. Bentar, saya buka duduknya. Ada. Ya, silakan masuk. Bentar, saudara-saudara sekalian. Baik, jadi tadi ada jahe, ada tempe, ada sayur, ada kurma, ada madu, ya, ini ya. Mereka ini bahan bakar. Pokoknya, kalau bukan pokoknya sih, kalau saya boleh sarankan, selama Ramadan lebih banyak porsi makanan-makanan nabati yang Anda makan. Lalu nanti para mazhab gorengan, bukan mazhab sih, para pencinta gorengan kan nabati dok. Iya benar, pinter banget sih. Gorengan kan nabati. Ya betul, tapi masalahnya kan tepungnya itu kan. Saya baru ngomong tadi bahwa makan yang utuh nanti diolah. Kemudian yang kedua, gula pasir tuh stop total selama bulan Ramadan. Kemudian tepung refinasi stop semua, termasuk minyak gorengan selama Ramadan stop semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya hormati, tadi bahan-bahan yang tadi saya sebutkan tadi itu bahan bakarnya. Kemudian itunya siapa? Yang membangunnya siapa? Yang membangunnya ini. Ini apa? Ini isinya bakteri kan, probiotik. Jadi teman-teman bisa dapatkan, sekarang banyak yang menjualnya kok probiotik. Ini tentaranya. Jadi bayangin, ini tentaranya, ini bahan bakarnya. Jadi sekarang kalau Anda punya masalah kesehatan atau apapun, nanti saya baca segala macam dalam pertanyaan tadi, ya, dua hal tadi Anda pegang baik-baik selama Ramadan, ya, dengan syaratnya tadi ya. Jadi makanan-makanan yang utuh yang tidak diolah, kemudian hindari tepung rafinasi, gula putih, ya. Kemudian apalagi itu lemak-lemakan tadi mungkin Dokter Meti sampaikan tadi ya, itu semua masukkan dalam menu Anda, termasuk apa yang saya sampaikan ini. Nanti Anda akan lihat ya, dan sederhanakan makanan Anda akan lihat nanti di akhir Ramadan keluhan mulai akan hilang, penyakit-penyakit akan hilang. Ya kenapa? Tubuh kita itu sudah dibekali Allah kemampuan untuk membersihkan dan mereparasi dirinya sendiri, asal apa bahan bakarnya tepat. Itu udah sebenarnya. Ya, jadi nanti di masjid-masjid ya, mungkin kalau ada yang buka bersama segala macam, udah nggak usah pakai lagi misalkan sirup-sirupan atau apa gitu kan. Ya tinggal beli rimpang-rimpang, rempah-rempah itu kan murah meriah gitu kan. Termasuk infus water juga boleh ya, semacam. Tapi infus water juga perlu diingat juga ya, sebaiknya Anda tambahkan dengan gula-gulaan di situ.
ya, supaya dia yang memberikan nutrisi ya, atau mungkin memberikan kekuatan ke badan kita dengan gula misalnya madu ya, atau mungkin gula singkong atau gula aren atau apa, supaya dia terasa manis karena kita membutuh fast instant energy, yaitu glukosa. Ya, kurang lebih kayak begitu kan gambarannya ya selama Ramadan. Jadi sederhanakan makanan, perbanyak ibadah, itu sebenarnya. Ya sederhanakan itu seperti apa konsepnya tadi saya jelaskan ya, whole food ya, dari gula, tepung rafinasi ya, kemudian makan lemak-lemak yang baik, lemak-lemak yang tidak baik, misalkan lemak-lemak trans ya seperti itu tadi yang seperti dokter Matthew tadi, itu di stop semua seperti itu. Saya kira mungkin cukup.